Bab 1221 Kamu berbohong. Ketika diagram 9 roh ilahi muncul di hadapan orang banyak, semua orang menjadi sangat bersemangat. Hanya Chu Feng yang sedikit linglung, merasa cuek dan tidak fokus pada diagram 9 roh ilahi. Karena ia telah berlatih di mata surga untuk waktu yang lama, mata Chu Feng menjadi jauh lebih sensitif. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata langitnya, penglihatannya masih melebihi orang biasa. Jadi, bahkan tanpa menggunakan mata langitnya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa diagram 9 roh ilahi bukanlah barang biasa. Dan bahwa itu akan mengharuskan seseorang untuk membayar sedikit harga untuk mengaktifkannya, bahkan jika seseorang harus menggunakan energi roh tingkat kerajaan untuk melakukannya. Meskipun Sima Huoli kuat, kemungkinan dia tidak akan bisa membuat diagram 9 ilahi menampilkan apa yang sebenarnya dimiliki oleh dirinya sendiri. Benar saja, setelah beberapa saat, Sima Huoli sudah berkeringat deras. Dia berbalik ke tetua Hongmo dan berteriak keras. Orang tua Hongmo berhenti menonton dari sela-sela. Cepat, datang dan bantu aku. Aku tahu bahwa kamu tidak akan memanggilku tanpa motif tersembunyi. Benar saja, kamu ingin aku memaksakan diri, kamu memanggil aku sehingga aku bisa melakukan pekerjaan yang melelahkan bagi kamu. Tetua Hongmo tampaknya sudah mengantisipasi ini. Namun, dia tidak banyak mengeluh. Sebaliknya, dengan gerakan tubuhnya, ia tiba di udara dan duduk dalam posisi bersila. Sejumlah besar energi roh tingkat kerajaan mulai melonjak keluar dari tubuhnya dan memasuki diagram 9 roh ilahi. Setelah 4 jam penuh, dua spiritualis jubah kerajaan menuangkan sejumlah besar energi roh mereka ke dalam diagram 9 roh ilahi dan ditutupi dengan keringat. Bahkan ekspresi mereka menjadi pucat. Namun, meskipun perubahan besar telah terjadi dalam diagram 9 roh ilahi, itu belum menunjukkan kedalamannya, itu belum sepenuhnya diaktifkan. Itu tidak baik, Huoli. Diagram 9 roh ilahi ini seperti lubang tanpa dasar. Sepertinya tidak ada batas kemampuannya untuk melahap energi roh kita. Hal yang paling jahat adalah bahwa itu tampaknya sengaja membuat kita merasa bahwa kita akan dapat mengaktifkannya, jika kita menuangkan lebih banyak energi roh ke dalamnya. Ini terasa persis seperti jebakan. Jebakan untuk memancing kita masuk. Dulu seperti ini, dan masih seperti ini sekarang. Meskipun tingkatannya jauh lebih rendah, sifatnya tetap sama. Huoli, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah berhasil membuka segel layar pelindung pada diagram 9 roh ilahi ini? Kalau begitu, kenapa masih bertingkah seperti ini? Seperti ini, tidak mungkin bagi kita untuk melihat warna aslinya. Tetua Hongmo berhenti dan berbicara tentang kata-kata keluhan. Orang tua Hongmo, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku benar-benar telah meneliti diagram 9 roh ilahi ini tanpa henti. Selanjutnya, aku berhasil membuat beberapa kemajuan. Aku awalnya berpikir bahwa aku telah berhasil, dan bahwa kami dapat memecah layar pelindung dan mengaktifkan diagram 9 roh ilahi selama kami menyediakannya dengan energi roh yang cukup. Namun, tampaknya itu masih tidak baik. Sima Huoli menggaruk kepalanya dengan malu. Huoli, jadi ternyata setelah semua ini kamu juga tidak yakin tentang hasilnya. Dalam hal ini, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah kita datang ke sini dengan sia-sia? Tetua Hongmo agak gelisah. Dia merasa seolah-olah dia telah skamet. Saat masalah itu terjadi, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa meskipun diagram 9 roh ilahi mengandung misteri yang mendalam, tidak mudah bagi mereka untuk melihat isinya. Paling tidak, dua spiritis dunia jubah kerajaan tidak memiliki kemampuan untuk membukanya. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang yang hadir, termasuk Chu Feng dan Bai Ruochen, menunjukkan ekspresi kecewa. Orang tua Hongmo, jangan cemas sekali. Karena aku sudah memanggil kamu, aku secara alami memegang sejumlah kepastian. Ayo. Jika kamu tidak mempercayai aku, lihat diagram ini di sini. Jika kita ingin mengatur formasi sesuai dengan ini, aku yakin kita akan dapat membuka layar pelindung. Sima Huoli berbicara, dia mengeluarkan diagram gulir kuno dan tanpa hiasan dari dadanya dan menyerahkannya kepada tetua Hongmo. Awalnya, tetua Hongmo skeptis tentang ini. Namun, setelah dia melihat isi diagram gulir, matanya langsung bersinar. Dia berkata, Huoli, di mana kamu mendapatkan diagram formasi ini? Mungkinkah kamu meminta bantuan aliansi spiritual dunia? Sebagai seorang ahli spiritual dunia kerajaan jubah, bagaimana mungkin aku bisa pergi dan meminta bantuan seseorang? Diagram gulir ini adalah sesuatu yang aku peroleh di surga 9 roh. Aku menduga itu adalah sesuatu yang pasti yang ditinggalkan oleh master diagram 9 ilahi ini. Hanya, aku menemukannya agak terlambat. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan mengatur formasi ini dengan aku? Selama formasi ini selesai, aku yakin kita akan dapat membuka diagram 9 roh ilahi dan melihat misteri yang terkandung di dalamnya, kata Sima Huoli. Formasi ini memang sangat mendalam, dan tampaknya cocok untuk layar pelindung Nine Spirits Divina diagram. Karena aku telah datang sejauh ini. Tinggal beberapa hari lagi tidak akan berarti banyak, tetua Hongmo mengangguk dan setuju. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan anggota lain dari Departemen Meramu Obat-obatan juga sangat senang.
Mereka telah melakukan perjalanan jauh ke tempat ini, semua demi melihat diagram 9 roh ilahi. Jika mereka pergi seperti ini, itu benar-benar akan sia-sia dari perjalanan. Namun, jika kesempatan untuk melihat keanehan mendalam dari diagram 9 roh ilahi ada di sana, maka bahkan jika mereka akan tinggal selama beberapa hari lagi, tidak ada dari mereka yang akan keberatan. Setelah keputusan dibuat, Chu Feng dan yang lainnya semua tinggal. Namun, karena Sima Huoli dan Tetua Hong Mo perlu tetap di gua untuk mengatur formasi, dan Sima Ying merasa bahwa di bawah dirinya untuk menghibur Chu Feng dan yang lainnya. Itu jatuh ke pelayan 9 roh surga untuk mengatur Chu Feng dan tempat tinggal lainnya. Dengan pengaturan yang dibuat oleh para pelayan, Chu Feng ditugaskan ke tempat tinggal dengan pemandangan yang cukup bagus. Itu adalah rumah bambu yang terletak di tebing yang menjorok. Di seberangnya ada air terjun. Pemandangannya sungguh menawan. Namun, pada saat ini, Chu Feng tidak tega menikmati pemandangan yang indah. Itu karena dia perlu menjamu 3 tamu. Salah satunya adalah Bai Ruochen. Adapun 2 lainnya, mereka adalah Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini di sini tidak tahu apa-apa sebelumnya dan merasa berprasangka terhadap kamu. Aku harap kamu tidak akan tersinggung dengan tindakan aku sebelumnya, Tetua Zhou berkata dengan ekspresi malu. Setelah dia melihat teknik meramu obat-obatan Chu Feng, dia sudah memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng, dan merasakan banyak penyesalan atas perilaku dan perbuatannya sebelumnya. Dia datang ke tempat Chu Feng tepat sehingga dia bisa meminta maaf kepadanya. Sebagai tetua manajemen besar, dia benar-benar bisa menurunkan kepalanya ke seorang murid. Dia hanya dipenuhi dengan ketulusan. Tetua Zhou, kata-kata macam apa itu? Kamu seorang tetua, itu wajar bagi kamu untuk berbicara jika murid ini salah. Jadi, sebenarnya aku yang salah karena aku tidak belajar dengan benar. Chu Feng menjadi kaki Elder Zhou Quan sambil tersenyum. Itu bukan karena dia takut pada tetua Zhou Quan. Sebaliknya, itu karena dia berhasil merasakan perubahan dalam sikap tetua Zhou Quan terhadapnya. Tetua Zhou Quan dengan tulus berusaha berteman dengan Chu Feng. Seperti kata pepatah, di mana dimungkinkan untuk membiarkan orang pergi, orang harus mengampuni mereka. Saat tetua Zhou Quan dengan tulus berusaha berteman dengan Chu Feng, tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk menolaknya. Lagi pula, tetua Zhou Quan adalah tetua manajemen, dan juga anggota departemen pembuatan obat. Akan menjadi hal yang baik bagi mereka untuk menenangkan hubungan mereka. Zhou Quan, itu sudah cukup. Chu Feng bukan individu yang berpikiran sempit. Tidak perlu bagi kamu untuk menyebutkan hal-hal ini lagi, Tetua Wei tertawa keras. Dia juga sangat senang bahwa Tetua Zhou Quan sangat memuji Chu Feng. Chu Feng, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa teknik meramu obat kamu akan luar biasa ini. Terutama dalam kemampuan kamu untuk membuat pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi, bahkan melampaui Wei dan Ilama. Bolehkah aku tahu dari mana kamu mempelajarinya? Tanya Tetua Zhou Quan. Betul, Chu Feng. Dari mana kamu mempelajarinya? Di mana kamu mempelajari teknik meramu obat yang sedemikian indah yang memungkinkan kamu untuk benar-benar dapat mengumpulkan begitu banyak pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dalam waktu sesingkat itu? Tetua Wei juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Chu Feng merasa agak malu. Namun, ketika dihadapkan dengan ekspresi antisipasi dari kedua tetua, dia tidak punya pilihan selain menjawab. Setelah mempertimbangkannya berulang-ulang, dia berkata, sebenarnya, itu kebetulan. Junior ini berhasil mendapatkan teknik meramu obat dari lokasi tertentu. Adapun teknik meramu obat, kebetulan untuk meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Karena Chu Feng menyukai teknik roh dunia, aku akhirnya dengan sepenuh hati belajar teknik meramu obat ini setelah mendapatkannya. Hari ini, aku beruntung Sima Ying memutuskan untuk bersaing dengan aku dalam meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Jika ada yang lain, aku khawatir kalau aku yang kalah. Oh, hal seperti itu sebenarnya terjadi? Kalau begitu, itu hanyalah kehendak langit. Langitlah yang ingin gadis itu Sima Ying kalah. Haha, mendengar kata-kata itu, Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa sangat bahagia. Mereka berdua merasa bahwa Sima Ying telah kalah karena dia kurang beruntung. Selain itu, mereka senang dengan kemalangannya. Setelah ini, kedua tetua mengobrol dengan Chu Feng selama beberapa waktu sebelum pergi. Adapun Bai Ruochen, dia telah berdiri di samping sepanjang waktu. Hanya ketika kedua tetua pergi, Bai Ruochen menyipitkan matanya. Dia menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kamu berbohong. Bab 1222 Harta Karun. Berbohong. Chu Feng bingung dengan apa yang dimaksud Bai Ruochen dengan itu. Kamu tidak memberitahu kedua tetua tentang kebenaran pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, kata Bai Ruochen. Heh, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Ketika dia tahu bahwa inilah yang sedang dibicarakan Bai Ruochen, Chu Feng tersenyum nakal. Intuisi, jawab Bai Ruochen. Baiklah kalau begitu, Chu Feng membuka tangannya, mengangkat bahu dan menunjukkan ekspresi yang menyatakan bahwa dia telah menang. Dalam hal itu, apa sebenarnya kebenaran itu? Tanya Bai Ruochen. Kamu harus tahu bahwa aku memiliki jenis teknik roh dunia yang spesial.
Teknik semangat dunia ini agak istimewa. Jadi, aku tidak ingin kedua tetua tahu tentang itu. Adapun teknik roh dunia aku ini, sebenarnya juga tidak sekuat itu. Namun, itu dapat memperkuat kekuatan pengamatan aku, memungkinkannya untuk mencapai keadaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Sebelumnya, ketika Sima Ying bersaing dengan Ye King, aku menggunakan teknik roh dunia untuk mengamati teknik meramu obat Sima Ying. Dan metode yang dengannya dia membentuk formasi rohnya. Aku belajar teknik meramu obat dan pembentukan rohnya. Lebih jauh, aku menemukan bahwa meskipun teknik meramu obatnya sempurna, ada cacat pada pembentukan arwahnya, menyebabkannya tidak sempurna. Jadi, ketika aku meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, aku menyalin teknik meramu obat Sima Ying tetapi memodifikasi pembentukan jiwanya. Faktanya, pada saat itu, aku juga tidak yakin dengan hasilnya. Dapat dikatakan bahwa dengan putus asa, aku bertaruh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku benar-benar akan berhasil untuk berhasil. Jadi, daripada mengatakan bahwa itu adalah Sima Ying yang malang, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa aku beruntung. Chu Feng tersenyum ceria. Dia berbicara kebenaran kali ini. Tidak, ini bukan keberuntungan, itu kekuatanmu. Untuk dapat mempelajari sesuatu hanya dengan sekali pandang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Dari itu menunjukkan betapa kuatnya teknik roh dunia kamu, dan seberapa tinggi pemahaman kamu tentang teknik roh dunia. Tatapan yang dilihat Bai Ruochen pada Chu Feng menjadi salah satu kekaguman yang bahkan lebih besar. Meskipun dia sudah tahu bahwa teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka sekuat ini. Mengingat sesuatu hanya dengan sekali pandang bukanlah hal yang istimewa. Namun, mempelajari sesuatu hanya dengan sekali pandang saja terlalu menakjubkan. Itu juga karena pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi Sima Ying mudah dibuat. Jika itu adalah teknik meramu obat yang lebih sulit, mustahil bagiku untuk mempelajarinya secepat itu. Lagi pula, meramu obat berbeda dari perbaikan persenjataan, dan aku jarang menggunakan pelet obat untuk membantu diri aku sendiri. Jadi, aku jarang meneliti teknik meramu obat, kata Chu Feng. Kamu bisa berhenti bersikap sopan. Aku tahu kekuatan kamu. Chu Feng, karena teknik roh dunia milikmu itu sekuat itu, maka izinkan aku berbicara dengan kamu tentang masalah serius, kata Bai Ruochen. Apa itu? Tanya Chu Feng. Misalnya, jika ada harta karun tersembunyi di sini, apakah kamu dapat menemukannya? Tanya Bai Ruochen. Harta, di mana? Di surga 9 roh ini? Ketika dia mendengar kata harta, Chu Feng segera menjadi tertarik. Tampaknya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Alasan mengapa surga 9 roh disebut sebagai surga 9 roh adalah karena tuannya menyebut dirinya Dewa 9 roh. Menurut legenda, Dewa 9 roh bukanlah manusia. Sebaliknya, dia adalah binatang yang mengerikan. Namun, dia juga seorang spiritualis dunia yang sangat kuat yang memiliki reputasi besar di seluruh tanah suci martialisme. Meskipun 9 roh dewa adalah binatang yang mengerikan, ia memiliki pemahaman yang menantang surga tentang teknik roh dunia. Pada saat hidupnya hampir berakhir, ia kembali ke tanah kelahirannya, Qianwood Domain. Selanjutnya, dia menghabiskan sisa kekuatannya menyegel semua pemahamannya tentang teknik roh dunia, misteri mendalam yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Ke dalam diagram 9 roh ilahi. Namun, berita itu menyebar seperti api, dan berhasil menyebar ke seluruh Qianwood Domain. Ini menyebabkan banyak orang dari Qianwood Domain tertarik pada diagram 9 roh ilahi. Reputasi Dewa 9 roh itu sangat luar biasa, sedemikian rupa sehingga Gunung Qianwood bahkan tidak mau memprovokasi dia selama masa keemasannya. Namun, ketika mereka mempertimbangkan bahwa dia mendekati akhir hidupnya, sekelompok orang mengadakan aliansi untuk menjarah diagram 9 roh ilahi darinya. Selanjutnya, orang-orang itu benar-benar berhasil menemukan Dewa 9 roh. Jadi, untuk diagram 9 ilahi Dewa 9 roh dewa, sebuah perang dilancarkan. Namun, orang-orang itu salah. Meskipun Dewa 9 roh mendekati akhir hidupnya dan tidak memiliki kekuatan ilahi dari zaman keemasannya, dia masih bukan seseorang yang bisa ditangani pion dan jenderal biasa. Menurut legenda, hari itu, Dewa 9 roh membantai semua orang yang datang untuknya, tanpa meninggalkan satu orang pun yang masih hidup. Selanjutnya, dikatakan bahwa hari itu adalah hari yang sama bahwa diagram 9 roh ilahi selesai. Karena itu, Dewa 9 roh menghabiskan seluruh kekuatannya dan mati. Namun, tidak ada yang tahu di mana mereka bertarung, juga tidak ada yang tahu di mana diagram 9 roh ilahi. Apalagi sisa-sisa Dewa 9 roh. Aku telah mendengar bahwa alasan mengapa tidak ada yang berhasil menemukan apapun setelah pertempuran itu adalah karena, sebelum kematiannya, Dewa 9 roh menggunakan teknik roh dunia tabu dan mengorbankan tubuhnya sebagai harga untuk menutup semua kebenaran. Tapi sebenarnya, semuanya telah terjadi di surga 9 roh, kata Bai Ruochen. Karena diagram 9 roh ilahi ditemukan, itu pasti seharusnya ditemukan di surga 9 roh ini. Dalam hal itu, legenda yang kamu dengar kemungkinan besar nyata. Namun, karena diagram 9 roh ilahi telah ditemukan oleh Sima Huoli, aku percaya dia pasti menemukan hal-hal lain juga.
Bahkan jika ada harta, mereka semua sudah diambil, kata Chu Feng. Tidak, meskipun Sima Huoli berhasil menemukan diagram 9 roh ilahi, dia tidak berhasil menemukan medan perang tempat mereka bertarung, kata Bai Ruochen. Bagaimana kabarmu ini? Tanya Chu Feng. Karena aku, Bai Ruochen menjawab dengan tegas. Sangat baik. Bahkan jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, ketika bahkan diagram 9 roh yang paling berharga telah diperoleh oleh orang lain, apa gunanya bagi kita untuk menemukan medan perang? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu berguna. Ada banyak mayat di medan perang, aku tidak percaya bahwa mereka semua dihancurkan oleh Dewa 9 Roh. Selanjutnya, Dewa 9 Roh akan mati pada saat itu. Logikanya, seharusnya tidak mungkin baginya untuk pergi dan menyerap energi sumber mayat. Jadi, jika kita bisa menemukan medan perang, itu mungkin harta, makanan yang kaya bagi roh dunia kita, kata Bai Ruochen. Sumber energi. Mendengar kata-kata itu, Egi, yang awalnya berbaring di ruang roh dunia Chu Feng tiba-tiba berdiri. Mata besarnya yang indah mulai bersinar dengan cahaya. Bisa dilihat berapa banyak kerinduannya terhadap energi sumber. Chu Feng, cepat, coba dan temukan itu. Bahkan jika itu hanya kemungkinan, kamu juga harus mencobanya. Jika kamu dapat menemukannya, jika ada sisa-sisa yang utuh dan jika sumber energi dari sisa-sisa itu belum diambil, maka ratu ini akan dapat mengkonsumsinya. Orang-orang yang berani menantang Dewa 9 Roh itu, bahkan jika mereka bukan karakter yang memiliki kekuatan yang menantang surga, mereka tidak akan terlalu lemah. Aku yakin energi sumber mereka akan terasa lezat. Egi sangat bersemangat sehingga dia akan mulai melompat. Dia bahkan menggunakan lidah kecilnya yang seksi untuk menjilat bibirnya yang lembut dan merah. Dia benar-benar mempesona. Sayangnya, pemandangan yang begitu indah dan memikat adalah sesuatu yang hanya Chu Feng yang bisa mengenyangkan matanya. Iya, Nona Ratu aku. Aku tidak akan melewatkan kesempatan yang baik ini. Aku akan pergi dan menemukannya segera. Bahkan Chu Feng sangat bersemangat saat ini. Setelah datang ke tanah suci bela diri begitu lama, ia telah meningkatkan kultivasinya sendiri sepanjang waktu, dan telah mengabaikan untuk meningkatkan kekuatan Egi. Dan sekarang, kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Egi akhirnya muncul di hadapannya. Meskipun peluangnya sangat tidak pasti, Chu Feng benar-benar tidak akan membiarkannya lewat. Chu Feng, apakah kamu bersedia mencobanya? Dengan teknik pembentukan roh yang kamu tahu, mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Bai Ruochen bertanya dengan wajah penuh dengan antisipasi. Bisa dilihat bahwa dia juga sangat merindukan apa yang disebut medan perang. Kebetulan kita adalah tamu di tempat ini, dan senior Sima Huoli mengizinkan kita untuk melihat-lihat surga 9 roh ini. Karena menganggur berarti menganggur. Aku hanya akan menganggap ini sebagai jalan-jalan. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke langit. Ketika Bai Ruochen melihat Chu Feng berdiri di langit dengan matanya berkelap-kelip dengan cahaya tajam saat dia mengamati sekelilingnya, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum dan berkata, "Kamu berbicara dengan cara yang begitu tenang dan tidak tertarik, hanya untuk menjadi yang paling tidak sabar." Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, tubuhnya yang halus juga bergerak dan dia melonjak mengikuti Chu Feng. Bab 1223 Roh Dunia yang Menentang Langit. Sebenarnya, surga 9 roh diamankan dengan sangat ketat, dan banyak tempat di dalamnya akan dijaga. Namun, karena fakta bahwa Chu Feng dan Bai Ruochen adalah tamu yang berharga, Sima Huoli secara pribadi memerintahkan penjaga untuk memberi mereka perawatan yang baik. Dan tidak ada yang berani menghentikan Chu Feng dan Bai Ruochen. Dengan demikian, mereka bahkan dapat memasuki area terlarang seperti yang mereka inginkan. Menambahkan fakta bahwa surga 9 roh bukan tempat yang sangat besar, mata surgawi Chu Feng sangat efektif. Hanya dalam 1 jam, Chu Feng menemukan sesuatu yang tidak wajar di gunung. Itu adalah gunung batu yang sangat besar. Gunung itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu curam. Namun, luas permukaannya sangat besar. Itu tampak seperti batu besar berbentuk tidak rata yang diikat di atas bumi. Gunung ini aneh, mata Chu Feng surga berkedip saat dia menunjuk ke gunung. Apa yang aneh tentang itu? Bai Ruochen memeriksa gunung dengan hati-hati. Dia telah menggunakan semua sarana yang dimilikinya untuk mencoba menemukan sesuatu yang aneh tentang gunung tetapi tidak berhasil. Jika medan perang itu masih ada, maka pasti akan ada di sini. Chu Feng tidak menjelaskan alasannya kepada Bai Ruochen. Sebaliknya, ia turun langsung dari langit dan mendarat di sudut gunung yang tersembunyi. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen mengerti niat Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak repot-repot bertanya lagi, dan sebaliknya mengikuti di belakang Chu Feng, memungkinkan dia untuk mengambil alih. Chu Feng merasa bahwa gunung ini palsu, dan sesuatu yang telah diciptakan melalui penggunaan teknik roh dunia yang sangat kuat. Menempatkan gunung palsu di tempat seperti itu adalah kelainan. Dengan demikian, Chu Feng menyimpulkan bahwa gunung palsu ini pasti menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya, apa yang disembunyikan kemungkinan besar akan menjadi medan perang itu. Berdengung, Chu Feng tidak mencoba membuka gunung secara langsung. Sebagai gantinya, ia mulai membuat formasi roh dunia. Dia berencana untuk membuka gerbang roh dunia dengan sempurna di kaki gunung yang akan menuju ke dalam.
Namun, ia menemukan bahwa batu gunung sebenarnya memiliki kekuatan penangkal. Itu tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ada riak roh dunia. Itu benar-benar terbentuk dari teknik roh dunia. Chu Feng, kamu benar. Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu membukanya? Bai Ruochen akhirnya menyadari kedalaman gunung ini. Ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah kecilnya yang cantik. Yakinlah, meskipun agak sulit, itu tidak terlalu menjadi masalah. Beri aku 2 jam dan kita akan bisa memasukinya dengan pasti. Chu Feng dipenuhi dengan keyakinan ketika dia terus memecah formasi di gunung. Mendengar itu, Bai Ruochen tidak berbicara lagi. Seperti seorang gadis kecil yang taat, dia berdiri di samping Chu Feng dan diam-diam menyaksikan saat dia melakukan pekerjaannya. Bukannya dia tidak ingin membantunya. Hanya, dia tahu betul bahwa dia tidak mampu membantunya. Namun, dia sangat percaya pada Chu Feng, tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, terlepas dari betapa sombong dan sombongnya dia hanya bisa tetap sebagai penonton dan mempercayakan semua harapannya kepada Chu Feng. Pada saat ini, Bai Ruochen ini yang memiliki bakat luar biasa dan kemampuan luar biasa, yang selalu melakukan hal-hal sendiri, tidak merasakan kehilangan. Sebaliknya, dia merasakan relaksasi. Sebenarnya, dia tidak terlalu sombong dan berpikir bahwa dia akan selalu mengurus semuanya sendiri. Hanya, dia belum pernah bertemu orang lain seusianya yang bahkan lebih mampu daripada dia, yang bisa berdiri di depannya dan membantu mengurus masalah. Namun, sekarang Chu Feng hadir. Dan Chu Feng adalah orang yang bisa membantu Bai Ruochen mengurus masalah. Bang, tiba-tiba, ledakan teredam terdengar. Saat batu-batu yang pecah berputar-putar di udara, sebuah gerbang roh dunia terkondensasi di kaki gunung. Lil Sis Ruochen, aku sudah berhasil membuat kontak. Ayo, ikut aku. Setelah berhasil memecah formasi di gunung, Chu Feng berbicara kepada Bai Ruochen dengan senyum di wajahnya. Bai Ruochen mengangguk dan kemudian langsung memasuki gerbang roh dunia. Dia banyak mempercayai Chu Feng. Dengan demikian, dia dengan tegas percaya bahwa Chu Feng telah berhasil. Benar saja, Chu Feng tidak mengecewakannya. Ketika mereka berdua memasuki terowongan roh dunia dan berjalan keluar melalui sisi lain, apa yang sebelumnya mereka berdua adalah dunia yang berbeda. Tidak ada apapun di tempat ini selain tulang-tulang orang mati. Itu benar-benar lautan sisa-sisa. Yang paling penting, tulang-tulang di tempat ini tidak hanya berkilau putih dan seperti giok, bahkan ada beberapa yang memancarkan cahaya terang. Ini berarti bahwa pemilik tulang sangat kuat di masa lalu, dan harus menjadi ahli tingkat setengah marsial kaisar. Chu Feng, tempat ini memang medan perang dari masa lalu. Selain itu, banyak sisa-sisa yang kuat tertinggal. Haha, perjalanan kita ini benar-benar tidak sia-sia. Melihat tulang-tulang ini, Bai Ruochen menjadi sangat bersemangat dan benar-benar mulai tertawa terbahak-bahak peristiwa yang sangat langka menurut standarnya. Dengan pikiran, energi tak berbentuk melonjak keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah lautan tulang. Dia berencana untuk menyerap sumber energi tulang-tulang itu. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Chu Feng, yang telah dengan hati-hati memeriksa tulang dengan mata surganya, mengambil perubahan besar. Dia buru-buru berteriak, Ruochen, hati-hati. Namun, sudah terlambat. Bai Ruochen tidak berhasil bereaksi terhadap kata-katanya tepat waktu. Pada saat energinya mendekati lautan tulang dan berencana untuk menyerap energi sumbernya, energi itu benar-benar menabrak dinding yang tak terlihat. Ternyata ada layar pelindung yang tidak terlihat di sana. Ledakan. Pada saat layar pelindung tak kasat mata itu dipicu seperti mekanisme perangkap, penindasan yang tak terbatas mungkin datang menghancurkan dari atas. Kekuatan yang kuat tidak hanya tak terhentikan, kecepatannya sudah sangat cepat. Chu Feng dan Bai Ruochen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka kewalahan dengan kekuatan yang menindas. Mereka tidak dapat bergerak sama sekali dan tubuh mereka merasa sangat tidak berdaya. Bas, tepat pada saat ini, layar pelindung tak terlihat yang dipicu Bai Ruochen sebelumnya benar-benar mulai menunjukkan bentuk. Benar saja, itu adalah layar perlindungan. Setelah itu muncul, itu benar-benar menutup semua lautan di dalamnya dan membuatnya sehingga Chu Feng dan Bai Ruochen tidak bisa melihat mereka lagi. Namun, layar pelindung itu tidak sepenuhnya disegel, sebenarnya ada gerbang roh dunia di atasnya. Selain itu, beberapa kata ditulis di gerbang roh dunia dapat masuk. Chu Feng, apa yang terjadi? Melihat ini, Bai Ruochen berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Lil Sis Ruochen, cobalah untuk membuka gerbang roh dunia kamu dan lihat apakah kamu bisa mengeluarkan roh duniamu, kata Chu Feng. Bas, Bai Ruochen tidak ragu. Dengan pikiran, gerbang roh dunia muncul di depannya. Setelah gerbang roh dunianya muncul, 2 roh dunia dengan cepat berjalan keluar darinya. 2 roh dunia ini adalah pria dan wanita. Kedua perawakan mereka dibangun dengan sangat baik. Tidak hanya pria tampan dan wanita cantik, mereka juga memancarkan aura suci. Roh dunia peri roh dunia semacam ini adalah sesuatu yang telah dilihat Chu Feng sebelumnya. Itu karena roh dunia Ziling juga dari dunia roh peri. Roh-roh dunia peri roh dunia sangat kuat. Mereka bisa dikatakan sebagai yang relatif kuat di antara 7 dunia roh. Bagi Bai Ruochen untuk dapat memiliki roh dunia dari dunia roh peri,
Itu berarti bahwa teknik roh dunianya tidak akan lemah. Selanjutnya, budidaya dua roh dunia ini sangat kuat. Mereka berdua peringkat 4 Martial Kings, hanya level yang lebih lemah dari Bai Ruochen sendiri. Tuan, biarkan kami membantu kamu. Ketika dua roh dunia muncul, mereka segera terbang ke Bai Ruochen. Mereka melepaskan energi kuat mereka untuk mencoba membantu Bai Ruochen. Apa roh dunia yang kuat? Pada saat ini, mata Chu Feng bersinar. Ketika dua roh dunia memancarkan energi mereka, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan pertempuran mereka juga sangat kuat. Mereka sebenarnya mampu melintasi dua level di atas diri mereka sendiri. Seperti ini, meskipun dua roh dunia hanya peringkat 4 Martial Kings, kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya akan menjadi peringkat 6 Martial Kings. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat roh dunia selain Egi yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Saat keadaan berdiri, Chu Feng harus mengakui bahwa ia memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Bai Ruochen. Itu karena jika dia tidak kuat, tidak mungkin baginya untuk memiliki roh dunia yang kuat. Bab 1224 Ratu Nyonya. Yang dilepaskan oleh dua roh dunia peri roh dunia adalah energi mereka yang kuat. Cahaya keemasan bersinar saat energi peri yang berlimpah melanda Bai Ruochen. Namun, bahkan dengan ini, mereka tidak mampu melepaskannya sama sekali. Itu sedemikian rupa sehingga terlepas dari seberapa kuat mereka tidak mampu merebut kekuatan yang menindas yang menekan Bai Ruochen. Bahkan tidak perlu menyebutkan menentang kekuatan yang menindas itu. Percuma saja, ini adalah formasi roh yang dibuat oleh seorang spiritis dunia jubah kerajaan. Hanya para spiritualis jubah kerajaan yang mampu menghancurkannya. Tampaknya 9 roh dewa sudah mengantisipasi bahwa seseorang akan datang untuk mengambil energi sumber ini. Itu sebabnya dia mengatur formasi ini. Dia sengaja membuat layar perlindungan di luar semudah itu karena formasi yang berani seperti itu menunggu kita di dalam. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kita ingin memperoleh keuntungan, kita harus membayar harganya, Chu Feng berbicara. Meskipun situasinya putus asa, dia tidak khawatir sedikitpun. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Bai Ruochen mulai panik sedikit karena formasi ini terlalu kuat. Ini sangat sederhana, sumber energi itu adalah untuk roh dunia. Kalau begitu, biarkan roh dunia kita pergi dan menyerapnya. Namun, apakah mereka akan dapat melewati gerbang roh dunia itu akan tergantung pada roh dunia itu sendiri. Sederhananya, gerbang roh dunia itu adalah cobaan. Jika roh dunia tidak memenuhi syarat, mereka tidak akan bisa melewatinya. Namun, jika roh dunia mampu melewatinya, maka sumber energi di dalam adalah milik mereka untuk diserap. Saat Chu Feng berbicara, gerbang roh dunia muncul di depannya. Pada saat ini, tidak hanya Bai Ruochen, bahkan dua roh dunia peri spiritual itu mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang roh dunia Chu Feng. Dengan betapa kuatnya teknik roh dunia Chu Feng, mereka semua ingin tahu persis apa jenis roh dunia yang telah membuat kontrak dengannya untuk menjadi roh dunianya. Di hadapan tatapan penuh perhatian dari 3 individu, ratu yang mengenakan rok mini hitam dengan anggun mengulurkan kaki panjangnya yang indah dan berjalan keluar dari gerbang roh dunia Chu Feng. Ini, ketika mereka melihat ratu-ratu, ekspresi Bai Ruochen dan dua roh dunia peri Spirit World semuanya berubah. Segera setelah itu, kekecewaan muncul di wajah mereka. Itu karena Egi tidak memancarkan energi Asura yang berbeda. Namun, dia memancarkan aura kegelapan. Di dunia lain, tidak peduli seberapa cantik dan tidak berbahaya Egi kelihatannya, setelah dicermati, dia mengeluarkan perasaan bahaya. Dengan demikian, Bai Ruochen dan dua roh dunianya semua merasa bahwa Egi adalah roh dunia iblis dunia. Roh-roh dunia dari dunia iblis roh setara dengan dunia roh peri, mereka berdua adalah roh dunia yang sangat kuat. Namun, dunia roh peri adalah musuh alami bagi dunia roh iblis, dan mereka secara alami tidak menyukai satu sama lain. Dengan demikian, meskipun dua roh dunia peri roh dunia ini terpana oleh kecantikan luar biasa Egi, mereka merasa tidak suka padanya saat mereka mengingat bahwa dia adalah roh dunia iblis dunia roh. Adapun Bai Ruochen, dia tidak suka Egi. Hanya, kultivasi Egi mengecewakannya. Tidak peduli apa, roh dunianya sendiri berada di peringkat 4 Martial Kings. Namun, budidaya Egi hanya peringkat 9 Martial Lord. Baginya, dia terlalu tak tertandingi dengan Chu Feng yang kuat. Namun, apa Bai Ruochen tidak tahu adalah bahwa Egi hanya berhasil memiliki budidaya peringkat 9 Martial Lord setelah Chu Feng memperbaiki banyak ahli tingkat Raja Martial setelah datang ke tanah suci Martialism. Jika tidak, Egi bahkan tidak akan menjadi peringkat 9 Martial Lord. Chu Feng, kamu hanya memiliki satu roh dunia? Bai Ruochen bertanya pada Chu Feng. Chu Feng mengangguk. Ketika dia melihat Chu Feng mengangguk, Bai Ruochen tidak terus bertanya lagi. Sebagai gantinya, dia beralih ke dua roh dunianya sendiri dan berkata, kalian berdua, setelah kamu masuk ke sana, kamu hanya bisa menyerap setengah dari energi sumber. Adapun sisanya, itu adalah miliknya. Mendengar kata-kata itu, dua roh dunia itu agak tidak senang. Namun, mereka tidak berani menyangkal Bai Ruochen. Jadi, mereka akhirnya menganggukkan kepala. Tidak dibutuhkan, tidak perlu membaginya secara merata.
Karena penguasa tempat ini menginginkan kita roh dunia untuk mendapatkan makanan dengan kemampuan kita sendiri, maka kita harus menggunakan kemampuan kita sendiri untuk menyerap energi sumber. Kamu semua, kamu pasti tidak menyerah pada aku. Pada saat yang sama, jika kamu tidak dapat menyerap energi sumber apapun, kamu tidak boleh mengeluh. Yang mengejutkan Bai Ruochen, Egi sebenarnya menolak niat baiknya. Lebih jauh, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah dua roh dunianya. Yoh, kamu benar-benar sombong. Jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, aku khawatir tidak akan ada sumber energi yang tersisa untukmu. Setelah mendengar apa yang Egi katakan, dua roh dunia peri spirit dunia itu tertawa mengejek. Menghadapi ejekan mereka, Egi hanya tertawa jijik. Setelah itu, ketika rok mini hitamnya berkibar di udara, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke gerbang roh dunia, melewatinya dengan lancar. Mencoba ke sana dulu untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan? Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Melihat Egi telah masuk melalui gerbang roh dunia, dua roh dunia peri roh dunia mendengus dengan dingin, terbang ke gerbang roh dunia dan dengan lancar melewatinya juga. Chu Feng, bukankah roh duniamu itu terlalu sombong? Aku mengucapkan kata-kata itu untuk kebaikannya sendiri. Tetapi dari apa yang dia katakan, mungkinkah dia merasa bahwa dia akan dapat menyerap lebih banyak energi sumber jika tidak ada kendala? Setelah tiga roh dunia pergi, Bai Ruochen mengeluh kepada Chu Feng. Aku tidak merasa dia sombong. Sebaliknya, aku merasa bahwa dia percaya diri pada dirinya sendiri. Oh, itu benar. Ruochen, jangan memanggilnya sebagai roh dunia. Sejauh yang aku ketahui, dia bukan roh dunia melainkan teman baik aku, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen terkejut. Ekspresinya menjadi sedikit gelisah. Itu karena ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, sikapnya aneh. Meskipun nadanya sangat normal, sikapnya tampaknya memberi seseorang perasaan tidak mampu menolak kata-katanya. Ini berarti bahwa Chu Feng sangat peduli dengan roh dunianya. Sedangkan untuk tingkat perawatan, itu jauh melampaui dirinya. Namun, tetap saja itu adalah roh dunia. Karena itu, Bai Ruochen bingung karenanya. Bas, tiba-tiba, kekuatan yang menindas yang menekan Chu Feng dan Bai Ruochen tiba-tiba menghilang. Kekuatan penindas hilang, apakah formasi rusak? Dengan penindasan mungkin hilang, Chu Feng dan Bai Ruochen buru-buru berdiri. Wos, tepat pada saat ini, gerbang roh dunia yang menyebabkan lautan sisa-sisa tiba-tiba mulai sedikit menggeliat. Segera setelah itu, seorang wanita cantik keluar dari sana. Itu Egi. Pada saat ini, Egi memiliki penampilan yang sangat segar. Dia memiliki senyum di wajahnya yang sangat cantik. Senyumnya benar-benar indah, cukup untuk memikat seseorang hingga mati. Namun, yang paling penting adalah aura Egi tidak lagi dari peringkat 9 Martial Lord. Sebaliknya, dia sekarang peringkat 5 Martial King. Peringkat 5 Martial King, budidayanya 2 tingkat lebih tinggi daripada Chu Feng. Egi secara langsung meningkatkan budidayanya dari peringkat 9 Martial Lord ke peringkat 5 Martial King. Dari ini, dapat dilihat bahwa benar-benar ada sedikit sumber energi yang tersembunyi di tempat ini. Ketika dia melihat bagaimana kultivasi Egi telah meningkat, Bai Ruochen memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya. Dengan bahkan Egi dapat memperoleh energi sumber sebanyak ini, dia benar-benar menantikan seberapa besar kemajuan yang dimiliki oleh dua roh dunianya. Logikanya, dengan berapa banyak budidaya Egi telah meningkat, budidaya dua roh dunianya seharusnya semakin meningkat. Bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai puncak level Martial King. Kalau begitu, kekuatan bertarungnya juga akan sangat meningkat. Tuan, selamatkan kami. Tepat pada saat Bai Ruochen sedang menunggu dengan hati yang penuh dengan antisipasi, dua suara lemah terdengar dari gerbang roh dunia. Bab 1225 The Queen's Might. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah dua dunia roh peri dunia. Hanya, mereka berdua tidak hanya tidak memiliki energi peri lagi, mantan keagungan mereka juga benar-benar hilang. Mereka muncul seolah-olah mereka akan mati, mereka sangat lemah sehingga menakutkan. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat bahwa dua roh dunianya telah berubah menjadi keadaan seperti itu, Bai Ruochen juga terkejut melompat. Lagi pula, dua roh dunia ini adalah makhluk yang telah dengan cermat dia pelihara dan habiskan banyak energi. Itu dia, itu penyihir itu. Dua roh dunia peri Spirit World mengarahkan kedua tangan mereka yang menggigil pada Egi. Apa, itu dia? Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen memandang Egi dengan ekspresi kaget. Adapun Egi, dia tersenyum manis dan sembarangan mengutak-atik tangannya yang indah putih bakung. Dia bahkan tidak repot-repot melirik Bai Ruochen. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Beri aku penjelasan. Melihat penampilan Egi yang tenang yang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, Bai Ruochen menjadi marah. Alisnya yang panjang dan indah mengerutkan kening dan dia mulai mengertakkan gigi karena marah. Aku sudah mengalahkan mereka, bagaimana dengan itu? Egi sedikit mengangkat kepalanya dan dengan santai melirik Bai Ruochen. Seolah-olah apa yang dia bicarakan adalah masalah yang sangat kecil. Apa, kamu sudah mengalahkan mereka? Mengapa kamu mengalahkan mereka? Bai Ruochen bertanya dengan marah. Karena aku ingin,
Bagaimana dengan itu? Egi menjawab dengan tidak sabar. Tercela. Apakah duniaku adalah makhluk yang bisa kamu kalahkan seperti yang kamu inginkan? Mendengar apa yang dikatakan Egi dan melihat penampilannya yang menghina, Bai Ruochen sangat marah sehingga dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiara. Sepasang mata indahnya hanya muncul seolah-olah mereka bisa memancarkan api. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Bai Ruochen sangat marah. Melihat bahwa situasinya menjadi buruk, Chu Feng awalnya ingin berbicara untuk meredakan situasi, karena dia tidak ingin kedua gadis itu mulai saling membantai. Ledakan. Namun, dia terlalu lambat. Suara gemuruh terdengar dan kekuatan Bai Ruochen yang menindas tanpa batas dari peringkat 5 Martial King melonjak ke arah Egi seperti gelombang besar. Dia telah menyerang. Bai Ruochen benar-benar marah. Dari serangannya, orang bisa tahu betapa marahnya dia. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatannya yang menindas, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Bahkan jika dia tidak berencana untuk membunuh Egi, sudah jelas bahwa dia berencana untuk memberinya pelajaran. Namun, Egi bahkan tidak repot-repot untuk mencoba meluncurkan serangan balik ke arah kekuatan Bai Ruochen yang menindas. Sebaliknya, dia memiringkan mulut kecilnya dan mendengus pelan. Ketika rok mini hitam berbulunya berkibar, nyala api gas berwarna hitam gelap keluar dari tubuhnya. Au! Begitu api gas berwarna hitam gelap muncul, suara seperti serigala menangis dan hantu melolong segera muncul. Seperti tanah longsor atau tsunami, nyala gas itu tidak bisa dihentikan. Seolah-olah itu bisa melahap semua yang ada di jalannya. Namun, yang paling penting adalah ia memiliki sensasi menakutkan karena mampu melahap jiwa seseorang. Itu iblis. Namun, itu bahkan lebih ganas daripada iblis. Itu jahat, namun itu lebih kuat daripada kejahatan. Jika seseorang harus menggambarkannya dengan kata-kata, maka itu akan menjadi puncak iblis dan kejahatan. Apa itu? Begitu api gas hitam muncul, penindasan sengit Bai Ruochen mungkin menjadi tidak berdaya seperti angin sepoi-sepoi. Itu sama sekali tidak mampu melawan api gas hitam sama sekali. Tanpa usaha sama sekali, itu dihancurkan oleh api gas hitam Egi. Setelah dia menghancurkan kekuatan Bai Ruochen yang menindas, Egi tidak berhenti. Saat api gas hitam melonjak dan berguling, itu berubah menjadi tangan yang sangat besar. Dengan 5 jari yang terbentang, telapak tangan yang terbuka hancur langsung ke arah Bai Ruochen. Serangan telapak tangan ini bukan masalah kecil. Angin kencang dari telapak tangan telah menekan perlawanan Bai Ruochen dan langsung menghancurkannya ke tanah. Namun, jelas bahwa Egi bersikap lunak. Meskipun telapak tangan itu sangat ganas, itu tidak benar-benar mendarat di Bai Ruochen. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan angin kencang yang diciptakannya untuk benar-benar memukuli Bai Ruochen tanpa benar-benar melukainya. Apa kamu? Kamu bukan roh dunia iblis dunia roh. Sensasi ini, mungkinkah kamu? Setelah mengalami kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Bai Ruochen mulai panik. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat wanita yang berpikiran kuat ini menjadi gugup. Sebenarnya ada jejak ketakutan di mata Bai Ruochen. Itu ketakutan dari lubuk hatinya. Bai Ruochen tidak bodoh. Ketika masalah itu terjadi, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dia telah mengalami roh dunia dari dunia iblis roh sebelumnya. Meskipun aura mereka adalah yang gelap, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat ganas dan jahat, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Egi. Aura kegelapan yang kuat dan kekuatan yang menakutkan ini membuatnya berpikir tentang satu kemungkinan, roh dunia Asura Spirit World yang legendaris. Ratu ini tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia berasal dari dunia iblis roh. Apalagi, Bai Ruochen, dengarkan baik-baik. Bukannya aku mencoba untuk menyakiti roh duniamu. Hanya saja mereka bertindak terlalu tidak jujur. Sebelumnya, kita semua memasuki lautan tulang itu dan menggunakan kemampuan kita sendiri untuk menyerap energi sumber. Namun, karena mereka tidak mampu memperolehnya, mereka memutuskan untuk menyerang aku. Yang aku lakukan adalah serangan balik santai. Kalau bukan karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng, aku sudah memotong-motong tubuh mereka menjadi 10.000 keping. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka tetap hidup? Egi memandang Bai Ruochen dan mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan pikiran darinya, tangan besar berwarna hitam gelap itu kembali ke gas dan kembali ke tubuhnya. Setelah dia selesai melakukan semua ini, Egi membuang ekspresinya yang sedingin es, menoleh ke Chu Feng. Mengerjap dengan apik dan tersenyum nakal padanya sebelum melompat kembali ke gerbang roh dunia. Penampilannya benar-benar seperti seorang gadis kecil yang manis. Namun, setelah mengalami adegan sebelumnya, terlepas dari apakah itu mungkin Bai Ruochen atau dua roh dunianya, tidak satupun dari mereka merasa bahwa Egi menggemaskan. Sebaliknya, mereka hanya merasakan ketakutan ekstrim terhadapnya. Pada saat ini, Bai Ruochen tampaknya telah menyadari. Dia melihat kedua roh dunianya yang tampak lemah. Setelah mengenal mereka begitu lama, dia memiliki pemahaman tentang kepribadian mereka. Apa yang dikatakan Egi mungkin benar, dua roh dunianya mungkin benar-benar telah melakukan sesuatu seperti itu. Melihat ini, dua roh dunia yang tampak lemah menundukkan kepala mereka dan tidak mengeluh lagi.
Melihat adegan ini, Bai Ruochen sangat marah sehingga matanya menyala. Kebenaran ada di hadapannya, jelas bahwa apa yang dikatakan Egi benar. Ini benar. Setelah Bai Ruochen mengetahui kebenaran, dia gemetar karena marah. Dia tidak menyalahkan Egi karena terlalu sombong. Sebaliknya, dia merasa bahwa kedua roh dunianya gagal memenuhi harapannya. Marah dan malu, Bai Ruochen mengabaikan kesehatan roh dunianya yang lemah. Namun, Chu Feng mengeluarkan 2 pelet obat dan masing-masing menyerahkannya kepada 2 roh dunia. Terima kasih, terima kasih. Ketika mereka melihat pelet obat, 2 roh dunia mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng berulang kali. Mereka berdua bisa merasakan energi yang terkandung dalam pelet obat itu. Meskipun mereka mungkin tidak berguna bagi manusia, mereka berharga obat penyembuhan untuk roh dunia. Pelet obat itu adalah harta yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Adapun pelet obat ini, mereka awalnya item yang disiapkan Chu Feng untuk Egi. Saat itu, Egi telah mengalami banyak cedera demi membantunya. Bahkan ada saat di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Jadi, untuk menjaga dari yang tak terduga, Chu Feng sengaja menyiapkan pelet obat ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum Egi bisa menggunakannya, mereka akhirnya menguntungkan 2 roh dunia Bai Ruochen. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat membantu. Bagaimanapun, dia adalah teman Bai Ruochen. Belum lagi Egi yang telah mengalahkan mereka. Bahkan jika bukan Egi, Chu Feng masih tidak bisa duduk dan mengabaikan cedera serius mereka. Setelah 2 roh dunia mengambil pelet obat Chu Feng, mereka merasa jauh lebih baik. Mereka langsung masuk ke gerbang roh dunia tempat mereka berasal dan kembali ke tubuh Bai Ruochen. Pada saat ini, Bai Ruochen merasa sangat malu. Dia berjalan mendekati Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku menyesal telah salah menuduh roh duniamu. Tolong bantu aku mengirimkan permintaan maaf aku kepadanya. Ketika Bai Ruochen mengatakan kata-kata itu, ekspresinya tidak terlalu baik. Itu sedikit merah. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa sangat sulit baginya untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Namun, baginya untuk melakukannya berarti dia sangat tulus dalam permintaan maafnya.